Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Hopipa, kelas 4A reguler B dengan nomor induk mahasiswa 1911002448. Di sini saya akan memenuhi tugas MSDM yang mempresentasikan mengenai rekrutmen. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, rekrutmen adalah sumber daya manusia, merupakan sumber daya terpenting dalam suatu organisasi ataupun perusahaan, seperti itu. Setiap organisasi memerlukan manusia untuk mengoperasikannya. Untuk mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya, diperlukan suatu proses MSDM yang dalam bahasa Inggris yaitu recruitment, atau bisa dibaca juga dengan pengertian manajemen sumber daya manusia MSDM dan ruang lingkupnya. Kemudian rekrutmen yaitu proses untuk mencari dan menarik pelamar yang berkemampuan untuk diseleksi menjadi karyawan sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Proses rekrutmen ini dimulai dengan mencari calon pelamar dan berakhir dengan diserahkannya surat lamaran kerja pelamar ke organisasi yang melakukan rekrutmen. Setelah rekrutmen, proses selanjutnya adalah proses penyeleksian pelamar kerja sehingga terpilihnya pelamar kerja tersebut menjadi karyawan untuk mengisi posisi yang dibutuhkan. Kemudian ada beberapa definisi menurut para ahli, yaitu pengertian merekrutmen menurut Dr. Faustino Cardoso Gomez, MSI. Rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk bekerja dalam dan oleh suatu organisasi. Kemudian rekrutmen menurut Robert L. Mathis, rekrutmen adalah proses menghasilkan suatu kelompok pelamar yang memenuhi syarat untuk pekerjaan, seperti itu. Rekrutmen karyawan untuk mengisi posisi yang masih lowong dapat dilakukan melalui dua sumber, yaitu rekrutmen internal dan rekrutmen eksternal. Rekrutmen internal untuk mengisi posisi kekosongan yang tersebut dapat diberikan kepada karyawan yang dinilai cocok sehingga dapat memotivasi karyawan yang bersangkutan maupun karyawannya yang lain untuk bekerja lebih baik. Terdapat dua metode yang dapat digunakan dalam internal rekrutmen, yaitu metode tertutup yang meminta manajer untuk mengajukan karyawan yang dapat dipromosi atau dirotasi, dan metode terbuka yang mengumumkan jabatan yang lowong lewat iklan internal perusahaan, seperti itu. Keuntungan rekrutmen sumber internal meningkatkan semangat kerja, jarang terjadi kesalahan dalam penyeleksian, mendorong kesetiaan karyawan terhadap perusahaan, seperti itu, dan banyak lagi. Ada kemungkinan juga tidak cukupnya jumlah orang yang memiliki kualifikasi dalam perusahaan. Umumnya, senioritas merupakan salah satu pertimbangan dalam promosi, sehingga karyawan yang benar-benar mampu memiliki kesempatan untuk mengisi posisi yang lowong, seperti itu. Kemudian ada sumber rekrutmen eksternal. Sumber rekrutmen eksternal adalah rekrutmen perusahaan yang berasal dari luar lingkungan perusahaan. Semua perusahaan memerlukan rekrutmen dari lingkungan eksternal. Apabila tidak, ada karyawan dalam internal perusahaan yang cocok untuk mengisi posisi yang dibutuhkan, seperti itu. Lingkungan eksternal perusahaan yang dimaksud tersebut dapat berupa perusahaan penyedia tenaga kerja, masyarakat umum, lembaga pendidikan, dan lembaga pemerintahan. Seperti itu. Keuntungan rekrutmen eksternal: 1. Bisa mendapatkan personal yang cocok, membawakan ide dan teknik baru, berkembang dan memerlukan banyak pekerja baru. Kelemahannya dapat menurunkan semangat kerja karyawan yang ada yang sudah lama, menyebabkan kekurangan kekompakan antara pekerja baru dan pekerja lama karena butuh lagi mencairkan lagi suasana kerja gitu, perlu lagi membentuk yang baru, seperti itu. Mungkin kurang dan lebihnya sekian dari saya. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.